Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan tugas. Nama saya Bayu Aji Pamungkas dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia adalah Kerajaan Singasari. Umumnya, setiap kerajaan yang ada di Indonesia memiliki corak-corak dan karakteristik berbeda. Semua disesuaikan dengan zaman dan ajaran apa yang mereka bawa. Begitu pula dengan Kerajaan Singasari. Berikut adalah ulasan tentang sejarah Kerajaan Singasari dan bukti peninggalannya. Yang pertama adalah sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari dibagi menjadi dua versi, yaitu versi Pararaton dan versi Negara Kertagama. Oke, kita masuk ke versi Pararaton. Yang pertama, informasi didapat dari Prasasti Kodadu. Setelah itu, Ken Arok adalah pendiri Kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati. Anusapati digantikan oleh Tohjaya yang diteruskan oleh Ranggasuni alias Wisnuwarduna. Terakhir adalah Kartanegara. Sedangkan versi Negara Kertagama, raja pertamanya adalah Ranggaraja Sasanggirinatapura, selanjutnya adalah Anusapati yang dilanjutkan oleh Wisnuwardana, terakhir adalah Kartanegara. Data didapat dari Prasasti Mula Malurung. Raja-raja yang pernah memerintah Singasari. Yang pertama ada Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Ken Arok sendiri adalah pendiri Kerajaan Singasari dan memiliki gelar Sri Ranggaraja Sasang Amurwa Bumi. Setelah Ken Arok wafat, Kerajaan Singasari pun diambil alih oleh Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyambung ayam. Selanjutnya, Kerajaan Singasari dipimpin oleh Tohjoyo pada tahun 1248 Masehi. Tohjoyo memerintah Kerajaan Singasari tidak lama sebab Anusapati berusaha membalas kematian ayahnya. Selanjutnya, Ranggawuni. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Ranggawuni sendiri memimpin dari tahun 1248 sampai 1268. Yang terakhir adalah Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas kehidupan ekonomi. Meskipun tidak banyak sumber yang mengungkapkan kehidupan perekonomian masyarakat Singasari, tetapi ada dugaan bahwa kehidupan didukung oleh aktivitas pertanian. Seperti diketahui, Singasari menempati daerah yang subur di sekitar Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Kedua sungai itulah yang menjadi sarana lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya kita akan membahas kehidupan sosial budaya. Menurut kitab Pararaton dan Negara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang ajaran Tantrayana Siwa Buddha dengan kitab suci Tantra. Ajaran ini berkembang sejak periode pemerintahan Wisnuwardana hingga Kartanegara. Bahkan saat Jayakatwang menyerang Singasari, tengah dilakukan upacara Tantrayana bersama mantri bersama para pendeta. Oke, yang terakhir kita bahas peninggalan Kerajaan Singasari yang menjadi bukti pernah berjaya di Nusantara. Yang pertama terdapat prasasti, yaitu Prasasti Malurung, Prasasti Manjusri, Prasasti Singosari, dan Prasasti Wurari. Yang kedua terdapat candi, yaitu Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Terakhir terdapat juga patung, antara lain patung Kendeda sebagai Dewi Prajna Paramita, lambang Dewi Kesuburan, patung Kartanegara sebagai Amogapahapa,